Cekotak langkah besar kembali diambil oleh PSSI demi menjaga asa timnas Indonesia lolos ke putaran berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah berhasil menembus ronde 4, kini skuad Garuda bersiap menghadapi dua tim kuat dari Timur Tengah, Arab Saudi, dan Irak. Dalam situasi genting ini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada persiapan teknis tim, tetapi juga pada langkah strategis PSSI dalam memperkuat komposisi skuad khususnya lewat jalur naturalisasi. Pada Agustus tahun 2025, PSSI dikabarkan akan memproses naturalisasi 3 pemain diaspora asal Belanda. 3 nama tersebut adalah Mauro Ziljetra, Miliano Jonathans, dan Gio Ritual. Kehadiran mereka digadang-gadang sebagai penguat lini serang dan lini tengah Garuda yang kini sedikit pincang setelah absennya Olromni akibat cedera. Meski baru 1 nama yang sudah resmi masuk ke tahap administrasi di Kemenpora, 2 nama lain masih berada dalam proses koordinasi lanjutan. Ketiga pemain ini merupakan sosok dengan pengalaman bermain di Eropa dan disebut-sebut memiliki kualitas Grade A, yang artinya siap bersaing di level internasional dan tidak membutuhkan waktu adaptasi terlalu lama. Pertama, Mauro Ziljetra, solusi instan pengganti Olromni. Nama Mauro Ziljetra tiba-tiba mencuat setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa proses naturalisasi untuk seorang striker sudah resmi diajukan ke Kemenpora. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, sumber internal menyebut bahwa striker kelahiran Belanda itu adalah Ziljetra. Profil singkat, nama lengkap, Mauro Ziljetra usia 20 tahun posisi, penyerang tengah klub yang Ajax Belanda tinggi 185 cm. Ziljetra merupakan penyerang muda potensial jebolan Akademi Ajax Amsterdam yang saat ini bermain reguler untuk yang Ajax di Eredivisie. Ia dikenal sebagai penyerang modern, cepat, kuat dalam duel udara, dan punya insting gol tajam. Cedera yang dialami Olromni di Piala Presiden 2025 menjadi momentum bagi Ziljetra untuk masuk radar naturalisasi. Pelatih Patrick Kluivert juga mengisyaratkan bahwa ia membutuhkan penyerang dengan karakter seperti Ziljetra yang bisa menjadi target man, namun juga bisa bermain sebagai false nine. Kami butuh pemain yang bisa jeti jangkar di depan. Mauro adalah salah satu profil yang cocok dengan kebutuhan itu, ujar salah satu staf pelatih timnas. Kedua, Miliano Jonathans, winger lincah yang siap merusak pertahanan lawan. Pemain selanjutnya yang masuk radar PSSI adalah winger muda milik FC Utrecht, Miliano Jonathans. Meski baru 21 tahun, ia sudah debut di Eredivisie dan mencatat 8 penampilan di musim 202 April tahun 2025. Profil singkat, nama lengkap, Miliano Jonathans usia 21 tahun posisi, winger kanan bisa juga bermain di kiri klub FC Utrecht kewarganegaraan Belanda keturunan Indonesia dari pihak ibu. Miliano dikenal sebagai pemain cepat, agresif, dan punya kemampuan 1-lawan-1 yang mumpuni. Ia juga memiliki fleksibilitas untuk bermain di banyak posisi menyerang. Saat bermain untuk yang Utrecht, ia kerap menjadi pembeda di babak kedua dengan akselerasinya yang merepotkan bek lawan. Dalam struktur permainan Indonesia yang sangat bergantung pada kecepatan transisi dan eksploitasi ruang, Miliano bisa menjadi kartu truf yang sangat penting. Ia juga bisa menjadi pelapis ideal bagi Rafael Sterwijk atau Marcelino Ferdinand jika tim bermain dengan skema 3 penyerang. Menurut laporan media Belanda, proses naturalisasi Miliano sedang dalam pembicaraan serius dan PSSI telah mengirimkan dokumen resmi kepada Federasi Sepak Bola Belanda KNVB untuk mendapatkan surat pelepasan administratif. Ketiga, Gio Ritual, pengalaman Eropa untuk kokohkan lini tengah. Nama Gio Ritual mungkin sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola. Mantan pemain Crystal Palace ini sempat menjadi andalan Louis van Gaal di timnas Belanda U21. Meskipun kini tidak lagi bermain di level tertinggi, Ritual masih aktif dan memiliki pengalaman yang sangat berharga. Profil singkat, nama lengkap, Gio Ritual usia 28 tahun posisi, gelandang bertahan bek tengah klub terakhir, Crystal Palace kontrak berakhir 2025. Keturunan,
Amban Belanda proses naturalisasi Rietveld sempat mandek sejak awal ke 2025. Namun, dengan semakin mendekatnya ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, PSSI kembali menghidupkan proses ini. Kehadiran Jero bisa menjadi alternatif atau pendamping ideal bagi Tamhe dan Joey Pelupeš. Dengan tinggi 186 cm dan kekuatan fisik prima, Rietveld mampu menjadi pengatur tempo dari belakang serta memiliki kemampuan distribusi bola yang sangat baik. Saya terbuka jika ada panggilan resmi. Bermain untuk Indonesia akan menjadi pengalaman luar biasa, kata Rietveld saat ditanya dalam wawancara media Belanda pada Mei lalu. Pertanyaan besar di kalangan pecinta sepak bola Indonesia adalah, mengapa timnas kembali melakukan naturalisasi? Jawabannya cukup lugas. Indonesia sedang berada di fase kompetitif yang sangat tinggi berjuang untuk tiket ke Piala Dunia. Melawan Arab Saudi dan Irak bukan hanya membutuhkan semangat, tetapi juga kualitas individu yang setara dengan lawan. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, mengakui bahwa timnya butuh pemain-pemain yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga terbiasa bermain di level tinggi secara rutin. Kami harus realistis. Jika ingin lolos ke Piala Dunia, kami butuh pemain yang sudah terbiasa bermain di liga-liga top, kata Kluivert. Agustus tahun 2025 akan menjadi bulan yang sangat padat bagi PSSI. Proses naturalisasi ketiga pemain ini harus berpacu dengan waktu agar bisa rampung sebelum FIFA McD pada September tahun 2025. Setidaknya ada 5 tahapan yang harus dilalui. Pengajuan dokumen ke Kemenpora dan Kemenkumham. Persetujuan DPR RI melalui Komisi ke-10 SK Presiden dan Kepres Naturalisasi Penerbitan Paspor Indonesia pendaftaran ke OVIVO untuk perubahan asosiasi jika semua proses berjalan lancar dan tidak ada hambatan administratif atau politik, maka besar kemungkinan ketiga pemain ini sudah bisa membela timnas saat melawan Arab Saudi di awal September. Naturalisasi bukan solusi jangka panjang, tetapi di saat-saat krusial seperti ini, langkah itu bisa menjadi pembeda. Morozil Zitra, Miliano Jonathans, dan Jero Rietveld bisa memberikan dimensi baru dalam permainan timnas Indonesia. Dengan lini depan yang lebih tajam dan lini tengah yang lebih kokoh, skuad asuhan Patrick Kluivert bisa lebih percaya diri saat menghadapi dua lawan berat, Irak dan Arab Saudi. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Agustus tahun 2025 akan dikenang sebagai bulan penting dalam sejarah sepak bola Indonesia, bulan di mana kekuatan baru bergabung demi satu impian besar, lolos ke Piala Dunia ke-2026.